Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan memulai kajian Sakofa Islamiyah seperti biasa. Sebelum dimulai, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, Ustadz Sapria telah hadir di tengah-tengah kita untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu. Marilah kita mulai untuk kajian Sakopah di pagi hari ini. Kepada Ustadz disilakan. Siap, atur nuhun Kang Fajar. Ya, Ustadz. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum dimulai kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dengan wasilah keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, semoga seluruh warna-warni kebaikan Allah limpah curahkan, wabil khusus untuk orang tua kita, untuk seluruh guru-guru kita, untuk seluruh ulama, ahli-ahli Allah, dan wabil khusus pengarang kitab Safinah, pengarang kitab Kasyifah, Syekh Salim bin Sumer dan Syekh Nawawi Al-Bantani, beserta seluruh santri-santri kita yang Allah titipkan kepada kita,
Semoga dengan wasilah daripada keberkahan Al-Fatihah yang kita baca, kita senantiasa berada dalam limpahan curahan rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah bijahi Nabil Mustafa wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, para sepuh bini sepuh, seluruh jajaran pimpinan manajemen, seluruh dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha, seluruh staf karyawan, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillahnya atas rahmatna Allah, kasih sayangna Allah, iradahna Allah, di kesempatan kali ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengundang rahmat Allah dalam kehidupan kita. Karena tidaklah seseorang itu akan bisa merasakan kenikmatan yang hakiki dalam kehidupannya ya kecuali dia itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amaliyah yang insya Allah akan mengundang atas rahmatnya Allah itu adalah ketika kita duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, duduknya kita di majelis yang mulia ini bersama-sama dengan niat untuk mencari ridha Allah, mencari ilmunya Allah, niat kita untuk menghilangkan kebodohan, niat untuk memperbaiki pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah. Semoga setiap detik kita, setiap helaan nafas kita, kedipan mata kita di kesempatan kali ini sing jadi wasilah amal soleh cukang lantaran kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hancagarapan kita. Kita bersama ngaji ya kepada Syekh Salim bin Sumair, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani melalui wasilah kitab Safinah dan kitab Kasyifahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah, yang membawa kebaikannya bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kurang lebih kita sudah 2 pertemuan kemarinya ngebahas tentang kewajiban kita kepada mayit. Nah, ini teh kewajiban kita ke mayitnya, bukan kewajiban mayit. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau keempat kewajiban ini tidak dilakukan oleh orang yang hidup, ya, oleh muslim yang hidup, muslimat yang hidup, kepada itu si mayit, maka nucilaka mah siapa? Nucilaka mah kita orang yang hidup. Ya, maka ini taklifnya teh, beban taklifnya kewajiban yang 4 ini bukan kepada si mayit, tapi kewajiban nanti kepada siapa? Kepada kita. Nah, hanya saja ini keempat kewajiban ini alhamdulillahnya fardu nanti bukan fardu ain, tapi fardu nanti fardu kifayah. Tuh, fardu ain mah tuh tidak bisa diwakilkan. Ya, seperti apa sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, puasa Ramadan, ya itu teh fardu ain. Tuh, jadi semuanya wajib melaksanakan. Ari kewajiban 4 kepada mayit mah disebut nanti fardu kifayah. Jadi kalau di satu koryah, di satu kampung, di satu komplek ada yang meninggal, aya we misalnya teh 3an opatan yang ngurus mayit dari mulai memandikan, mengkafaninya, terus nyolatan, nguburkeun. Hanya 4 orang, sedangkan jumlah warga masyarakat yang ada di kampung itu misalnya teh 1000. Nah, maka 996 orang sisanya yang tidak melakukan itu terbebas dari dosa. Tapi memang terbebas dari dosa tapi temenang pahala gitu lah. Karena di antara pahala yang diganjar besar oleh Allah itu yang pahalanya melebihi
besarnya gunungnya di antara nanti naon pahala ngurus mayit. Ya, itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, jadi kewajiban teh dibebankannya atau ditaklif nanti ke kita akan hidup. Jadi insya Allah Bapak Ibu ya, kalaupun misalnya ada jenazah yang meninggal dunia sampai nggak mau ada orang yang memandikan, tidak mau ada yang mengkafani gitunya, atau tidak ada yang naon menyolatkan, menguburkan, bahkan naudzubillah ya sampai mayitnya dibuang ke hutan dimakan oleh maung gitu. Nah, maka ya nu dosa mah nu taklif we eta nu harari hidup. Sedangkan yang mayit mah ya itu sudah urusan Allah. Ya, urusan Allah eta mah. Da kewajiban-kewajiban kita di alam dunia nih Bapak Ibunya mirip salat, puasa, nahan maksiat, nahan mata, nahan marah, nahan itu ieu. Kan kewajibanna teh di alam dunia. Ya, capek na ibadah tehnya kewajiban di alam dunia. Nanti kalau sudah pulang daripada alam dunia masuk ke alam barzah, maka kewajibannya teh sudah gugur. Ya, jadi kan pernahnya dibahas oleh guru-guru kita bahwa mayit teh aya mustarih, aya mustaroh. Nah, mustarih itu orang yang istirahat, mustaroh yang mengistirahatkan. Nah, bedanya apa? Kalau mustarih itu adalah orang yang ketika meninggal, dia itu sudah meninggalkan berbagai macam amal kebaikan. Ya, meninggalkan sholatna, meninggalkan puasana, meninggalkan apa namanya ya, menahan hawa nafsuna. Wah, gitunya kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan. Nah, maka ketika di alam dunia nate capek gawe ka Allah, hut-het gitunya, mujahadah hoyong wusul ka Allah. Nah, maka ketika dia sudah meninggal dunia, tinggal menerima gajihna. Tuh, jadi kalau di kita mah meninggal dunia teh tanggal 28 Oktober. Nah, kan tanggal 28 Oktober teh merupakan tanggal yang dinanti-nanti oleh para santri karya. Kenapa? Ya menikmati capek gawe kerja. Capek gawe berangkat pagi, pulang sore gitu kan. Kadang di rumah juga sedang ada masalah, istri sedang sakit, anak sedang sakit, ditinggalkan, ngabelaan kerja berkarya. Nah, masuk tanggal 28 ya diberikan kabar gembira oleh Darut Tauhid ya masuk BMT gitu kan. Maka di antara healing teh adalah melihat saldo BMT di tanggal 28. Tapi tanggal 29 melihat lagi saldo BMT kadang bahagia, tetap bahagia ya. Tidak boleh mengucapkan hal yang negatif, kayak bisa jadi doa deh. Dah, para wargi sadayana, jadi meninggal dunia bagi orang yang mustarih, orang ahli takwa, orang ahli taat, orang yang bermujahadah gitunya, nahan mata dari maksiat, nahan telinga dari maksiat, nahan lisan dari menggibah, memfitnah, menyakiti orang lain, menahan hati dari buruk sangka, suudon, ya, ujub, ria, itu kan capek nahan gitu teh. Waktu capek kumahanya seorang suami pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah teh ingin nyatanya disadiakeun cikiruhna, ciherangna gitunya, cihanutna, inginnya mah pulang ke rumah teh langsung dikawulaan oleh istri misalnya. Ia pulang ke rumah nyampak gitunya, rumah acak-acakan, budak can di mandian, ingsuruk-ingsurukan, lihat istri main HP misalnya. Kau kumaha eta perasaan sang suami pulang kerja. Kan kurang-kurang mah yang jadi pamacan, aing mau kan gitu. Wah, kurang-kurang mah tuh ngamuk di rumah teh. Wah, gitunya muka panto, nutup panto jablok gitu kan. Wah, naon namina teh wajah sumutut, baut juga tutut, mau mata melihat tajam, pokoknya mah amuk-amukan. Nah, keur capek atau pulang ke rumah lihat rumah berantakan dan lihat misalnya teh istri malah nyantai nyawa HP. Nah, kan kurang-kurang bisa naon namina tehnya mengontrol hawa nafsu mah hayangna teh amuk-amukan we. TV hayang dibabetkeun, lomari hayang dialungkeun, gitunya. Hayang meupeuss keuyang gitunya, ingin naon menyalurkan amarah. Nah, tapi karena yang pulang teh adalah suami yang soleh, ditahan nggak boleh marah, nggak boleh marah. Boleh jadi istri teh sebetulnya mah dari pagi capek ngurus anak, boleh jadi capek ngurus rumah, capek masak gitu kan. Padahal itu semua kewajiban teh adalah kewajiban saya selaku suami. Masak teh kewajiban saya gitunya. Nyusuhan teh kewajiban saya, ngurus budak teh adalah kewajiban saya. Ada kudu nama istri teh dikasih pembantu oleh saya teh. Tah leketi we leuleus si hate teh ditahan ulah ngambek ka pamajikan teh ulah. Tah kan kikituan teh capek eta teh.
Ya, maka ketika masuk nanti di akhirat tuh mau kikituan deui, mau capek deui. Ya. Atau misalnya seorang istri ya, istri teh ya Allah dari pagi ngurus budak, nyeusehan gitu kan, ngomehan, ngahuapan, masak, ninggal bapak nama ongkang-ongkang kaki nyaot TikTok main game. Kan ini istri kurang-kurang sabar mah hoyong nanti ngababet kan eta teh kana HP suami teh. Ih, salaki teh Gusti abdi mah capek gawe salaki kalah ka main game wae. Ini suami teh kalah ulinnya. Yo, pamajikan mah capek ngurus budak dari salaki mangan futsal we, ngan badminton we gitu mun atuh ya budak teh urus. Tah, misalnya tah, istri teh gitunya ingin marah ke suami teh, tapi dalam hati, ya Allah ulah nggak boleh. Ini suami teh adalah pintu surgaku tuh. Kalau seandainya saya marah dan ternyata suami saya tidak ridho kepada saya, maka pasti akan tertutup pintu surga teh. Ya Allah, gitunya imankeun abdi sadayana kalawan ku cara Allah, ditahan hati teh. Jangan kesel ke suami. Kan itu teh mujahadah berat di alam dunia teh. Bahkan lebih berat sholat tahajud atau lebih berat hati tidak buruk sangka ke pasangan. Kan berat kan untuk menahan tidak buruk sangka kepada pasangan. Lebih berat untuk tidak kesel kepada pasangan. Tuh, maka hati-hati. Jangan meremehkan orang yang boleh jadi ibadah mahdohnya sederhana. Boleh jadi ibadahnya tehnya sholat fardu na hungkulnya, terus naon saum sunnah wajib na hungkul. Ya, boleh jadi mungkin di amalan mahdoh yang sunnahnya sedikit, tapi jihad akbarnya menahan hawa nafsunya itu luar biasa. Pulang ke rumah anti marah ke istri, anti marah ke suami, anti marah ke anak. Oh, itu juga kan amaliah yang luar biasa. Maka setiap orang memiliki ciri khas masing-masing untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ada orang yang sampai ke Allah dengan tahajudnya. Ada orang yang sampai ke Allah dengan sholat duhanya. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan sodakohnya. Contoh ya puntennya bab tapakur heula we. Ada orang yang misalnya sholat tahajud mah kuat dari jam 1 teng sampai jam setengah. Sekarang kan adzan subuh jam 4 lebih sabaranya, lebih 13-an merenya. Belum saparapat lah gitu aman. Nah, misalnya sholat tahajud dari jam 1 sampai jam 4 itu kuat. Ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 3 jam kuat tuh. 11 rakaat, 1 rakaatnya itu misalnya teh 1 juz. Wah, Masya Allah. Dan itu kuat, tidak pusing, tidak ngantuk gitunya. Oh, naon tahajudnya kuat. Dan beres sholat tahajud, masuk sholat subuh, beres sholat subuh teh enggak tidur. Malah menyimak MQ pagi gitu kan, sambil tilawah, sambil beres-beres. Masuk kerja teh di kantor teh enggak ngantuk, enggak teh di kodoan. Kan aya nu malam teh kurang tidur, siangna di kodoan. Wah, ayeuna ieu santri sedang ada misal kegiatan dari mulai setengah 8 ker tidur sampai duhur gitunya. Naon eta teh ngodoan ya, tidur malam yang kurang. Nah, ada kan yang seperti itu. Boleh jadi tahajud nama gagah, ya tahajud nama gagah. Malam kurang tidur dan siangnya pun hutet bekerja tanpa ada rasa letih, masih bisa goes. Oh, masih bisa nge-grab, masih bisa nge-in-driver gitu. Padahal malam nanti kurang tidur, mujahadah. Gagah di bab naon, di bab kurang tidurna, di bab tahajudna, tapi dibawa puasa ngek-ngekan. Boleh jadi ya sahurna mah sagala dimakan, nasi padang, sangu goreng nu kamari dihaneutkeun, mie so energen, kopi gudeg dan lain sebagainya ketika sahur teh sagala dimakan. Tapi jam 7 paginya lambung sudah pedih. Jam 8 perut sudah laparnya, yo. Jam 8 tuur sudah ngadeg-deg. Jam 10 pandangan sudah mulai kaburnya. Jam 11 sudah keluar keringat, kesang badak kesang lembutnya. Jam 12 ngong adan lohor baca doa Allahumma lakasumtu. Nggak kuat. Nah, jadi ada orang nih Bapak Ibu boleh jadi tahajudnya kuat tapi di puasanya nggak kuat. Atau ada sebaliknya, ada orang di puasa nama kuat. Itu jangankan sahur dengan nasi, sahur hanya dengan meneguk 1 gelas air itu bisa kuat sampai maghrib puasa itu. Dan walaupun sedang puasa, ya ngajar masih tetap naon namina teh seger ngajar teh. Walaupun ini gurunya guru olahraga misalnya, walaupun sedang saum tapi ngajarna teh wah kuat. Ngajar eskul, taekwondo, silatnya, futsal dan lain sebagainya. Ngajar anak-anak kursus dan lain, kuat we. Walaupun ketika diajak puasa. Dah misalnya gitunya, ada gagah tadi diajak puasa, tapi diajak tahajud, huk-hek diajak tahajud mah.
Jangankan tahajud jam 1 malam, sholat subuh ge istiqomah jam setengah genep misalnya seperti itu. Oh, tapi diajak puasa gagah. Tuh, ari bagus nama naon tahajudna gagah, puasana gagah. Tapi kan tidak bisa dipungkir ada orang yang menuju Allah itu dengan warna-warni yang khas. Ya, boleh jadi kuat dengan tahajudnya, tidak kuat dengan puasanya. Boleh jadi kuat dengan puasanya, tidak kuat dengan tahajudnya. Atau ada orang nih Bapak Ibunya, oh tahajud tidak kuat, puasa juga tidak kuat, tapi sodakohna, oh gaji 5 juta nyodakohkan 4 juta teh, hampang we gitunya. Oh, kalau sudah masuk kerja, mau masuk teh, wah ingat ya, mau naon ya buat teman-teman di kantor. Bawa Indomie yo dibagi-bagi Indomie teh gitunya hiji-hiji gitu kan. Bawa kopi bagi-bagi kopi. Pokoknya mah tiap masuk kerja teh kalau tidak sedekah teh hidup serasa hampa. Yo, boleh jadi tidak kuat di tahajud, tidak kuat di puasa, tapi sedekahna pol-polan. Tuh, tapi ada sebagian nih, boleh jadi tahajudnya bagus, sholat duhana bagus, tapi sakalina sodako sajuta, geringna sabulan. Nah, kepikiran, wah, eta duit sajuta, padahal kalau kadi sodakohkeun padahal mah Gusti, kalau dibelikan beas mah opat karungan beas, kepikiran, karek sodakoh sajuta ge. Misalnya gitu nih Bapak Ibu. Berarti kuat di tahajudna, kuat di saum sunahna, tapi lemah di sodakoh. Ya, atau ada orang juga gitu. Dia itu boleh jadi tahajudnya sederhana, sholat duhanya sederhana, ya, puasanya sederhana, sodakohnya sederhana, tapi ke orang tuana luar biasa. Ke orang tuana ta'ziman wa takriman, memuliakan, perhatiannya luar biasa. Ini kurang lebih beberapa minggu yang lalu ada amanah ngisi di daerah Lembang, ya, daerah Lembang, ayam Muludan, diundang oleh salah satu teman saya. Nah, teman saya ini adalah salah seorang teman yang hidupnya Masya Allah diberikan berbagai macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik haliah rezekina, haliah sakinah, mawadah, warohmah, dan lain sebagainya. Oh, ketinggalan nate bunga, kehidupan nate. Nah, Masya Allah. Ternyata nih Bapak Ibu, terjawablah sudah kenapa teman saya ini menjadi orang yang bahagia hidupnya. Oh, ternyata karena memang memiliki amaliyah yang luar biasa. Nah, apa amaliyah yang luar biasa nate? Suatu saatnya saya silaturahmi nih ke madrasah beliau teman saya. Nah, ketika teman saya sudah berangkat ke lapang, yang lain juga sudah berangkat ke lapang, tinggallah saya berdua. Saya dengan bapak daripada teman saya. Yo, akhirnya dengan si bapak itu dua yang ngobrol tah di madrasah teh. Beres tuang, beres makan, ini bapaknya curhat kepada saya. Ah, Ustad di sana ada apa, Pak? Bapak emaknya sama si Ujang teh gitunya meni asa bunga we gitu. Maksudnya bagaimana, Pak? Pokoknya mah Ustad si Ujang ini sebutanlah untuk nama teman saya gitu ya. Kata bapaknya teh gini, si Ujang ini mah dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah membebani Bapak. Belum pernah merepotkan Bapak, belum pernah ngaririweuh Bapak. Pokoknya mah Bapak ku si Ujang mah ya ku budak Bapak si Ujang asahara rampang segala rupa nate. Akhirnya saya penasaran, kurang lebih gitu cerita nanti. Hampang kumaha Pak? Ya, Ustad sana. Si Ujang ini mah kalau meminta sesuatu itu hanya cukup satu kali dan tidak diulang-ulang. Misalnya si anak ini teh misalnya gitunya mau jajan, Pak jajan. Oh, terus sama bapak nate misalnya nggak dikasih uang nate, sugan mental lagi henteu, jempe we ya sana. Hanya satu kali we. Bahkan kalau tercenderung terkadang bapaknya teh lupa dan malah diingatkan teh oleh ibunya gitu. Pak itu si Ujang mau jajan karunya baru dikasih gitu. Lalu misalnya mau sepeda kemudian belum dikasih, enggak rewel gitu tengaruhi gitunya untuk naon naminan teh untuk terus-terusan lah gitunya. Kan kadang ada anak pagi-pagi Pak naon yang sepatu roda tuh juga tatangga marareser sepatu roda. Besokna Pak tuh sepatu roda teh iraha. Pas iraha terus we gitunya kan ada anak terewel gitu kalau ada keinginan teh. Nah, teman saya mah katanya kalau ada keinginan teh hanya minta teh satu kali we. Mau dikasih mau enggak ya itu mah terserah orang tua nah we. Sugan misalnya teh nuntut lagi gitunya minta lagi enggak gitu. Oh, saya dari sana mikir oh subhanallah. Dan yang kedua, amalan luar biasa nanti ini anaknya kalau ada apapun ngobrol ke orang tua. Cacak jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil remeh temeh tek-tek bengek tekuh hante gitu sesuatu yang kecil itu ngobrol dulu ke orang tua. Ya, kalau kemarin sih dikisahkannya teh gini, sana anak bapak ini, Ustaz di sana dulu teh mau ngecat rumah, itu mau ngecat rumah saja sampai minta
pendapat dulu orang tuanya. Abah, kenapa? Ini teh Ujang teh mau ngecat rumah. Kira-kira bapak senangnya kalau rumah Ujang warna apa? Lalu kata bapak nate, misalnya gitu, warna hijau, itu langsung diincat hijau sama teman saya itu. Dan tidak nanya, Pak, kenapa hijau? Kenapa nggak koneng? Kenapa nggak merah? Kenapa nggak hitam? Enggak, langsung we. Kalau bapaknya ingin hijau, langsung dihijaukan. Lamun berem diberem. Berem kumaha bapak, hijau kumaha bapak. Oh, subhanallah. Kenapa ini anaknya? Oh, hebat luar biasa dibahagiakan oleh Allah karena gitu orang tuana asa dihormat ku anaknya. Jadi anaknya itu pandai menjadikan orang tuanya seperti raja. Tuh, maka hati-hati nih Bapak Ibu rahimakumullah, tiap orang memiliki cara tersendiri untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ari bagus nama semua atunya, semua 7 cinta. Oh, mantap. Cinta masjid, cinta sodako, cinta ilmu, semuanya bagus. Ya, tapi ketika kita merasa ya Allah ini saya masih lemah di sini, jangan putus asa. Ulah leutik hate. Ya, kadang boleh jadi dengan amalan yang kecil tapi kayang mudawama, boleh jadi nanti amalan yang lainnya akan nyusul. Nah, termasuk mayit itu Bapak Ibu ya. Ada yang disebut dengan mustarih, adalah orang yang ketika meninggal dunia itu nanti masuk kubur, meninggal itu tinggal menerima daripada kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Nah, udah cukup kamu capek sholatnya, sudah cukup kamu capek tahajudnya, sudah cukup kamu capeknya nahan nafsu dan lain sebagainya. Yo, sekarang raudhatan min riyadil jannah, ku kami diberikan kubur itu adalah sebagian daripada taman-tamannya surga. Bunga-bunga amar watasuta di alam kubur teh. Mustarih. Ada yang kedua mustaroh. Mustaroh itu siapa? Adalah yang mengistirahatkan. Mengistirahatkan apa? Mengistirahatkan orang lain daripada keburukannya dan kejelekannya. Karena ada orang yang kalau dia meninggal, orang yang di sekitar menangis dan berkata innalillah, tapi ada orang yang ketika dia meninggal, oh, orang sekitarnya itu malah bahagia dan berkata alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah dia meninggal, tidak ada yang memfitnah saya lagi. Oh, alhamdulillah dia meninggal, kalau ke masjid itu sendal masih lengkap insya Allah. Kenapa? Karena setiap dia ke masjid itu sendalnya suka hilang. Nah, alasannya mengamalkan nasihat Ustadz, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Tapi salah dilerapkannya, bawa sendal swallow, pulang-pulang pakai sendal karpil. Nah, gak Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang itu yang kalau meninggal dunia, yang lain malah bahagia. Bumi merasa bahagia. Kenapa tidak ada lagi yang bermaksiat di punggung saya? Oh, hewan, sesatuan, tutuwuhan, jin, dan manusia lainnya merasa bahagia dia meninggal. Kenapa? Karena semasa hidupnya pasti dia akan berbuat kejahatan. Oh, naudzubillah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi bahwa ternyata keempat kewajiban ini mutlak adalah kewajiban daripada kita selaku saudaranya muslimin wal muslimat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di beberapa pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajarinya sedikit daripada kewajiban kita kepada mayit, kewajiban pertama dan kewajiban kedua. Kewajiban pertama yaitu kewajiban ngamandian, ya, kewajiban kedua teh kewajiban mengkapani nya pertama teh oh berarti baru satu baru satu ngamandian. Nah, berarti ayeuna mengkapani raraosan teh tos dua tinggal nyolatan ayeuna teh mengkapani ge teh acan nya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ada empatnya kewajiban teh. Ngibakan, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kemarin kita sedikit membahas bahwa memandikan mayit itu ada paket hemat, ada paket lengkap, ada paket super lengkap. Apa itu paket hemat? Paket hematnya asal namina teh tamimu badanihi bil ma'i. Asal air mengaliri seluruh badan mayit itu sudah sah. Ya. Nah, itu yang paling paket hemat. Ada kaduana paket lengkap. Ya, paket lengkap teh kumaha? Yani dari mulai kita di bersihan naon namina teh sau ataihi, yani lubang depan lubang belakang gitunya dibersihkan dakina, korongna, belekna, wah segala. Oh, kokotor dengan catatan tidak boleh memotong, baik memotong rambut, tidak boleh memotong kukunya, tidak boleh ya, memotong bulu-bulu sabang saning itu tidak boleh dipotong. Ya,
Bagaimana kalau yang nempel seperti gigi palsunya, cincin, anting, selama memungkinkan untuk dilepas tanpa menyakiti mayit, dilepaslah. Ya, tapi kalau tidak bisa dilepas ya maka dibawa saja dikubur seperti cincinnya, cincin. Nah, cincin teh alit misalnya, oh nggak bisa tuh, gitu. Udah pakai non olinya, udah pakai bimoli segala dileuran gitunya, tidak bisa ya. Udah seperti gigi palsu kan itu udah bisa. Eh, kemudian diwudui gitu kan, diwudukan, kemudian diguyur, dimandikan, terus diguyur juga pakai air bidara gitunya atau air kamper. Nah, itu kan akmalnya. Nah, nanti ada akmalul akmal. Jadi yang oh lebih lengkap lagi. Ya, ini melakukan itu semua sebanyak 3 kali. Sahur pun guru mah tilu balen sebat nanti. Dah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, ya, tuh. Nah, ya, ya. Nah, ini contoh mayit ya. Tadi itu sempat berdiskusi dengan kawan-kawan katanya bagaimana kalau praktek tapi belum disiapkan kain kapan dan calon mayitnya. Jadi, contoh nih Bapak Ibu ya. Ketika ini mayit nanti dimandikan ya. Nah, nanti kan si mayit teh ya teh ditutup si palawangan teh tutup saya kain gue ya sorban ya biar kelihatan antara hitam dan putih. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tah ieu teh ditutup kan palawangan teh, tutup ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ini mayit sudah beres dimandikan, Nah, ini teh kan diangkat. Tuh. Pas mau diangkat Bapak Ibu, kan ini mayit teh ya punten ya. Ini kan dalam keadaan tertutup. Nah, beres dimandikan, tutupan heula si mayit. Ini masih di tempat pangibakan ya. Ya, ini tempat pangibakan. Tutup si mayit teh. Tetap ditutup. Tutup. Nah, ketika ditutup baru nya ieu kain basahna dikumaha dibetot. Nah, dibetot. Dibetot. Ya, jadi jangan gini mungkin teh. Ini si mayit teh katutup oratna teh. Pas kita mau pardon. Mati ya? Mati, Ustaz. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah, kan gitu ya tah. Jadi jangan gini, ku kita teh dibuka heula kain basahanana kieu tah. Baru ditutupan. Tah jangan. Kenapa? Berarti ada masa di mana nanti mayit itu telanjang bulat. Itu nggak boleh suul adab. Ya. Oh, jadi ini ketika dalam keadaan tertutup seperti ini kain basah. Ini kan kain basah nanti harus dilepas. Kenapa? Karena kalau kain basah ini dibawa nanti ke tempat dikafani, nanti kain kafan lagi dodot itu ya, apa basah. Nah, nanti ketika ini sudah ditutup, ya, masih dalam keadaan tertutup si palawangan nate. Tutup pula kita ku samping, tutup ku samping, baru dibetot, ditahan ya, bisi kabedol ya dibetot, basahanana set, tuh, tinggal segini, tinggal segini. Nah, ketika ini mayat sudah seperti ini, baru dipasangkan celana dalam. Ya, boleh di sini nih dipasangkan celana dalamnya. Buat naon namanya teh seperti popok atau pampers cawatnya dibuat dari kain kafan. Nanti tinggal dibuat ya. Jadi naon namanya teh kayak naon kalau bayi emaknya nya eta popoknya mirip segitiga gitu aya awir-awiran gening tali. Tuh, dikasih. Nah, kemudian ketika mayat dalam keadaan tertutup seperti ini baru diangkat, kemudian dibawa. Dibawa kemana? Dibawa ke tempat untuk dikafani. Oh, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika nanti mayat akan disimpan di atas kain kafan, nah, itu disiapkan dulu di ruangan itu kain kafan yang sudah diamparkan. Apa diamparkan itu yang sudah eh diamparkan tehnya. Dihamparkan seperti itu. Dibentangkan. Dibentangkan. Kemudian bagaimana cara mengkafani? Kita masuk ke dalam halaman 96 Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu silahkan dibuka halaman 96. Di sini adalah pasal yang berkenaan dengan tata cara memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini pasal. Aqallul kafni, adapun paling sedikitnya kain kafan. Saubun itu adalah pakaian. Paslun, adapun ini pasal. Aqallul kafni, adapun paling sedikitnya kain kafan. Saubun itu adalah satu pakaian, satu baju. Ya umuhu, yang menutupi badan itu si mayit. Jangan 2, 3. Tuh. Paslun, adapun ini pasal. Aqallul kafni, adapun paling sedikitnya kain kapan. Saubun itu adalah baju ataupun pakaian. Yang umuhu, yang menutupi badan itu si mayit. Wa akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya kain kapan. Lirrajuli, bagi mayit laki-laki. Salasu lafaifa, adalah 3 lapis. Walil mar'ati, dan adapun bagi mayit perempuan. Komisun, itu adalah komis. Komis itu baju kurungnya, baju bagian atas. Wa khimarun, dan kerudung. Wa izarun, dan sarung. Walifafatani, dan 2 lapis kain kafan. Diulang Bapak Ibu ya. Faslun, adapun ini pasal. Aqallul kafni, adapun paling minimalnya kain kapan. Saubun itu adalah baju atau pakaian. Yang umuhu, yang menutupi seluruh badan si mayit. Wa akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya kain kafan. Lirrajuli,
bagi laki-laki salasul faifa adalah 3 lapis kain kafan. Walil mar'ati dan adapun bagi perempuan komisun itu ada baju, wa khimarun dan kerudung, wa izarun dan samping atau sarung, walifafatani dan 2 lapis kain kafan. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pasal yang selanjutnya ini kita akan sedikit ya, mempelajari tentang tata cara mengkafani mayit. Secara aturan umum, kaedahnya adalah ini aturan umum Bapak Ibu ya. Jadi secara umum apa yang boleh dipakai ketika hidup ya, maka boleh juga digunakan sebagai kain kafan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, apa yang dipakai ketika hidup maka boleh digunakan sebagai kain kafan. Contoh Bapak Ibu rahimakumullah, kita nih kalau misalnya hari Kamis ya kan pakai naon namina teh kameja batik DTR. Pertanyaannya boleh tidaknya kalau ada orang meninggal kain kafannya teh pakai kain batikna Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin. Tuh, jadi pakai polet batik DTR si kain kafannya teh. Jawabannya boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh. Kalau dari kadar boleh ya, kita ini belum masuk ke kadar afdol. Jadi kalau masuk ke kadar boleh, bolehkah pakai kain kafan itu? Maka jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena kita boleh pakai kain batik berpolet DTR. Contoh nih contoh. Boleh nggak misalnya teh pakai kain kafannya teh polet baju pramuka? Boleh. Oh, karena misalnya itu saya mah pencinta Persib biru misalnya boleh. Saya mah sukana oren, mangga mau sukana hejo, ora popo enggak jadi masalah sebetulnya. Jadi tidak boleh gara-gara tidak ada kain berwarna putih kemudian mayit akhirnya tidak dibungkus. Wah, ini salah. Ya, karena pada hukum asalnya itu kain kafan mau naon namina teh warnanya apapun, polet apapun itu tidak jadi masalah. Oh, warna pink polkadot misalnya tanya, oh itu boleh. Gambar Mickey Mouse nggak apa-apa. Secara apa? Secara naon namina teh gambaran umum. Ya. Jadi secara umum yang namanya apa yang bisa dipakai ketika hidup maka boleh dipakai ketika meninggal. Nah, contoh yang kedua misalnya, boleh tidak perempuan kain kafannya itu dari sutra? Nah, boleh tidak? Maka jawabannya boleh. Boleh kalau mengambil kadar boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena perempuan ketika hidupnya boleh pakai sutra. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana dengan laki-laki? Bolehkah laki-laki kain kafannya dengan sutra? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena selama hidupnya yang namanya laki-laki tidak boleh menggunakan kain sutra. Ya, jadi satu nih Bapak Ibu ya, aturan umumnya yang namanya kain kafan itu secara umum nih ya tidak wajib putih ya, tidak wajib dari kain balacuk ya, tidak wajib harus yang paling murah, enggak wajib. Ya, inti nama apa yang penting pakaian yang bisa dipakai ketika semasa hidup. Nah, maka itu boleh dijadikan kain kafan. Oh, teu aya teuing misalnya kain kafan nggak ada, kain meteran nggak ada, ayana hordeng asal bisa ngabungkus hordeng di dudut atau spray atau selimut, boleh tidak? Sudah selimut saya mah gambar Marsha and the Bear, nggak apa-apa. Ya, kalau mengikuti aturan secara umum. Ya, umum. Jangan sampai beres di dia dan kain kapana
gambar Naruto, wah itu repot ya. Tapi ini mah secara aturan umum. Jadi jangan sampai kalau kita melihat ada mayit misalnya itu warna kain kafannya teh abu-abu, kita wah iya mah salah ya mayitnya nanti marakayangan. Oh, enggak seperti itu. Satu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah aturan umumnya apa yang bisa dipakai ketika hidup maka boleh dijadikan kain kafan. Nah, kemudian poin yang kedua adalah tingkatan kain kafan. Nah, ini tingkatan jumlah kain kafan. Yang pertama adalah kain kafan ya itu kain kafan yang paket hemat terhemat. Orang sudah hemat deh lah. Itu apa itu adalah kain yang bisa menutupi mayasturul aurata. Jadi yang penting mah bisa menutup aurat besar. Jadi kalau misalnya ada mayit, ini mayit teh pukoro masakin ya, yang mana seumur hidupnya teh hanya punya kain sarung, yang mana kain sarung pun itu hanya bisa menutupi antara pusar sampai dengan lututnya. Nah, maka bagaimana ini mayit itu sah? Ya, sah mayit ya di kain kafani hanya sekedar selembar daun namanya kain yang mana itu kain hanya menutupi dari mulai pusar sampai dengan lutut. Nah, ini untuk benar-benar sangat darurat. Misalnya ada orang meninggal, kainnya teh hanya tinggal segitu-gitunya. Tetangganya juga nggak punya, misalnya dari masjid juga nggak ada, dari dana kematian juga nggak ada, misalnya benar-benar darurat. Maka asal ada kain saja yang bisa menutupi baina surah warukba dari mulai bujal teh pusar sampai dengan lutut, tuh, maka itu sudah sah. Tuh, tapi ini yang paling gitunya, bukan hemat lagi ini namanya ungap gitu ya, yang paling minimalis gitu. Ini yang paling hemat. Nah, kemudian naik yang kedua ya ini level pertengahan. Nah, kalau level pertengahan itu adalah masuknya aqallul kafni barusan di dalam kitab Safinah. Ya. Dalam kitab Safinah disebutkan bahwa aqallul kafni saubun ya'umuhu. Jadi yang penting mah ada kain yang bisa menutup ini mayit tiluhur sausap rambut tihanap saibas dampak. Satu lembar tapi itu sudah disebut yakni kain kafan pertengahan. Tadi ari mayit yang pertama mah hanya ada kainnya teh kain sarung ya, dan hanya bisa menutup antara pusar dengan lutut. Nah, ari mayit kedua mah misalnya menggunakan si kain kapannya teh level pertengahan. Salembar tapi bisa nutup. Nah, ini sudah level pertengahan. Mirip aya hordeng, nah itu gordeng dicabut, pakai ngabungkus mayit hanya selembar gitunya. Betul, atau ada naon namina teh spraynya, itu nggak jadi masalah. Nah, adapun cara yang paling afdol, tuh. Cara yang paling afdol mah itu kalau laki-laki ya jumlahnya itu ada 3 lapis. Salasul afaif ada 3 lapis. Nanti ada sunatnya, laki-laki ada sunat pakai imamah atau pakai kolensu atau pakai peci. Jadi sunat tapi itu wajibnya. Tuh. Jadi kalau yang paling afdol itu 3 lembar. Jadi mayit itu Bapak Ibu pakai 3 lembar kain kapan untuk mayit laki-laki itu bukan rukun. Ya itu bukan rukun tapi keafdolan. Seandainya hanya ada 1 lembar yang bisa menutupi itu badan si mayit laki-laki itu sudah sah. Atau hanya ada 1 lembar kain kafan yang bisa menutupi badan itu mayit perempuan itu sudah sah. Nah, tapi adapun kalau masuk ke dalam level kain kafan yang ketiga, yang afdol itu adalah untuk laki-laki salah sulafaif. Ya, kalau untuk perempuan, untuk perempuan mas satu pakai khimar di tiungan, lalu pakai baju atasannya, baju atasan sampai lutut, kemudian pakai izar, yakni di sampingan. Beres ini perempuan pakai kerudung, pakai baju atasan, yuk pakai izar, kemudian dibungkus dengan 2 lapis kain kapan. Jumlah jamleh 5 merenya. 5 teh 2 pembungkus, 1 samping atau sarung, rok merenya, kemudian 1 baju bagian atas, gamisnya, lalu kerudung 5. Nah, tapi itu masuk nate karena
yakni ka abdolan. Ya, adapun kalau rukunnya mah asal aya kain yang bisa menutupi seluruh badannya mah sudah cukup seperti itu. Dah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan sedikit masuk ke teknis ya. Ya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika tadi mayit, ya mayit sudah selesai dikubur, ya dikubur. Dibawa dari mana? Dari tempat pemandian jenazah. Oh, dibawa gitu kan. Ini usahakan Bapak Ibu ketika mayit akan dibawa daripada tempat pemandian itu di ruang tamu atau di kamar atau di masjid atau dimanapun itu, ya, si kain kapan sudah tinggal make. Ya. Jadi jangan sampai mayit sudah masuk ke ruangan pengkapanan, adik kain kapan masih dilipat. Nah, itu jangan, ya nanti sok riweuh biasanya. Nah, tapi sudah ditata si kain kapan teh nanti tinggal apa namanya kita teh nutup. Nah, bagaimana cara natanya? Yang pertama siapkan dulu 5 buah tali. 5 buah tali kain kafan. Untuk apa nanti? Untuk ditalikan. Ditalikan satu di ubun-ubun, yang kedua di dada, ya. Yang ketiga di pinggul, yang keempat di dengkul, yang kelima di ujung kaki, di dampal kaki. Nah, jadi ada 5. Ya, ini mah keabdolan. Saya mau 2, nggak jadi masalah juga. Ya, tapi keabdolan mah ya 5. Dan abdolnya itu menyobek daripada kain kapan. Kalau nggak dari kain kapan, boleh nggak pakai tali kasur? Boleh. Tali tambang? Boleh. Tali rapia? Nggak apa-apa. Disolasi. Tuh sok tenan naon. Kan paling meureun aneh ayam mayit disolasi banan. Gitu. Atau mayit pakai ripet. Uh, Sah tidak? Nggak jadi masalah. Ngan meureun nya aneh we gitu ya. Tapi jangan sampai itu menjadi kaidah wajib misalnya teh pakai tali kain kapannya teh nyobek tina kain kapan. Henteu wajib. Tapi abdolnya dari sana gitu nya. Komo kita tidak boleh ngebedah adat ya, jangan sok nyulayaan ke adat masyarakat. Karena kalau kita misalnya apalagi selaku ustadz muda gitunya, selaku pemuda datang-datang ke masyarakat gitunya asa panggagahna ngarobah adat, nyulayaan adat, ngalawan adat, itu bukannya diterima malah ditendang. Yo, ya. Walaupun kita tahu adat ini bukan adat bagian dari syariat, tapi kan kita sudah misahkan mana syariat mana adat. Selama adat tidak bertentangan dengan syariat kan tetap wajib dihargaan, bukan ngahargaan syariatna, punten ya, bukan ngahargaan adatna, tapi menghargai orang yang sudah punya adat tersebut gitu. Kan kalau orang sudah punya adat derku kita dirempak kan kadang sok bendu ke orang. Sedangkan idkhalus surur membahagiakan seseorang itu kewajiban selama kitanya tidak membahagiakannya itu sampai mengorbankan terhadap hak Allah kan gitunya. Satu disiapkan dulu tadi bariskan gitunya 5 kain kapan tali nate buat di ubun-ubun, buat di naon namanya teh di dadanya, buat di pinggang, buat di lutut dan buat di bawah telapak kaki. Nah, untuk laki-laki cukup disiapkan saja, disiapkan 3 lembar, tuh 3 lembar. Nanti yang mana ketika si mayit ini sudah siap, ini si kain kapan bisa menutup seluruh bagian daripada mayit. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, ketika akan menguburkan mengkafani mayatnya disiapkan dulu 5 talinya, sudah beres 5 tali disiapkan di antara arah kepala, dadanya, pinggang, lutut, kemudian telapak kaki, kemudian disimpan itu 3 buah kain kapan rada diselang-seling. Kemudian setelah itu disiapkan kain apa naonnya kapas ya. Kapas, kapasnya disimpan kapas di sepanjang tubuh mayit di kapasan. Jadi kalau mayit disimpan di atas itu kain kapan seperti tidur di atas tumpukan kapas gitu ya. Tuh, simpan kapas biasa aja.
Ada kapas buat mayit dah, itu lebih murah. Diamparkan jadi seperti awan kan, akhirnya seperti awan. Kemudian ditidurkan di sana gitu kan. Setelah ditidurkan, baru si naon namina teh, si kain kapannya dimulai di naon namina teh ditutupkan. Ditutupkan serapih mungkin, sebaik mungkin ditutupkan. Nanti kalau semua bagian badannya sudah tertutup baru diikatkan. Nah, disunahkan si mayit itu nanti si kepalanya diberikan gamis dan imamah. Tuh, gamis itu seperti nanti kotak, kemudian di tek-tek gunting tengahnya, kemudian geblus masuk ke sini gitu ya. Kemudian nanti pakai imamah. Itu yang afdol bagi seorang laki-laki. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti nanti sama, disiapkan dulu tali kain kafannya, kemudian disiapkan kain kafan dua lapis, dua lepas di dua lapis ya, kemudian disiapkan kain untuk kerudung, untuk gamis dan untuk izar. Nanti si mayit perempuan itu dibaringkan tuh, tapi sebelum nanti menyimpan kerudung, kemudian sebelum menyimpan gamis dan sarungnya, seperti biasa dikasih kapas dulu ya atasnya. Udah dikasih. Jadi tali kain kafan, dua lapis kain kafan, kapas, kemudian kerudung, kemeja atau gamis dan sarung. Nah, nanti si perempuannya, mayitnya ditidurkan. Ini sudah pakai celana dalam ya mayitnya. Lalu pakai kerudung, pakai gamis, pakai izar, lalu pakai kerudung atau izar dulu, kemudian gamis, kerudung, lalu ditutup itu dua kain kafannya, kemudian baru ditali. Tuh. Dan sunnah ketika menali itu mayit, dua jempol kakinya disatukan seperti ini, kemudian diikat. Ya. Nah, adapun posisi tangan, ini punten Bapak Ibu ya, posisi tangan itu bisa seperti ini, ya seperti sholat. Ya, ini sebetulnya yang paling afdol itu Bapak Ibu sepengetahuan saya, itu yang paling afdol itu kalau mayit tangannya itu kanan didekapkan di sini dan yang kiri diluruskan seperti ini. Nah, ini posisi tangan mayit yang paling afdol seperti ini. Kenapa? Nanti ketika si mayit itu dimasukkan ke liang lahat, ya, ini tangannya aman, tidak tidak terhimpit. Nah, ini yang bagus seperti ini. Nah kalau seperti ini juga boleh, atau yang paling bagus mah kiri yang di atas, atau tangannya seperti ini pun nggak jadi masalah. Ya, kalau tangannya seperti ini kan, ini antara dua pergelangannya juga diikat, tapi diikatnya jangan terlalu keras. Bisa nyerian dia ngagorowok mayit. Itu. Rada susah juga nih Bapak Ibu untuk menjelaskan secara gamblang karena ini mah enaknya praktek ya. Di, di sini ada sih calon-calon jenazah tapi sedang sibuk ya, betah keneh di alam dunia. Baik itu Bapak Ibu tentang kurang lebih mengkafani. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita ngebahas tentang bab menyolatkan dan menguburkan. Mungkin itu dulu Pak Fajar yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup mungkin akan ada atensi atau pertanyaan, tambahan, sanggahan daripada hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini. Mangga disanggakan ke Pak Fajar. Baik, atur nuhun Ustaz. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk materi di pagi hari ini masih tentang kewajiban yang hidup terhadap mayit ya, yaitu poin kedua tentang mengkafani. Mangga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz dipersilahkan. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Pak Teddy, mangga boleh dibuka untuk mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Teddy, mangga. Perkawis kapur barus, Ustaz, kan di kapanan itu ada yang dipakaikan kapur barus. Mohon. Itu posisinya di lapisan keberapa ya Ustaz? Mohon. Itu aja Ustaz. Siap. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Fajarnya. Langsung Ustaz.
Jadi sapertos kapur barus, minyak nyong-nyong gitunya pewangi lah inti nama. Dulu waktu belajar per lembar. Jadi misalnya gitunya ini kan kain kapan ya Bapak Ibunya ya punten. Nah, ini kain kapan untuk kedap. Kain kafan untuk laki-laki kan 3 lembarnya. Nah, misalnya ya diamparkeun lah lembar pertama, kemudian diperulukeun nya. Kapur kamperna, kapur barus, beres diperulukeun lalu timpah oleh ya lapisan kedua. Timpah lapisan kedua gitunya. Lalu diperulukan deui, perulukan, beres diperulukan, timpah lagi oleh kain ketiga. Jadi memang dulu mah belajarnya waktu saya belajar per lapis di kapur barusan seperti itu. Tapi ini bukan hal yang wajib seperti. Bahkan di kapur barusan kan hukumnya adalah sunat. Sunat biar si jenazahnya tidak ada bau seperti itu. Nah, tapi kalau mau afdol ya ini diberikan kapur barus diperlukan biasanya nanti dari perangkat perlengkapan mayit sudah adanya kapur nate. Nah, diperlukan we salembar perlukan tutup deui lembar kedua, di atas lembar kedua perlukan deui, tutup lagi lembar ketiga, perlukan lagi atasnya, baru misalnya itu di naon namanya teh di kapasan gitu. Wallahu alam. Mungkin seperti itu Pak Teddy, wallahu alam. Baik, turun Ustaz. Siap. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand ya, atau via chat. Saya Pak Fajar? Saya nampaknya cekap, Ustaz. Oh, cekap. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang manfaat, wabil khusus semoga dengan mempelajarinya kita terhadap kewajiban-kewajiban atas mayit ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia. Semoga kita diberikan nikmat istiqomah dalam ibadah dan nanti suatu saat kalau sudah waktunya meninggal kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke kersana Bapak Fajar. Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Kapria yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ustadz dan keluarga semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan ilmunya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, untuk kajian Sakopah pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Sami, Kang Fajar, nuhun.